Halo, perkenalkan nama saya Delmatia Berbangun, Prodi D4 tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan bab 10 yang berjudul Sakramen dalam Gereja Katolik, yang dimana dalam Gereja Katolik terdapat 7 sakramen, yaitu Sakramen Baptis, Sakramen Ekaristi, Sakramen Krisma, Sakramen Tobat, Sakramen Perkawinan, Sakramen Pengurapan orang sakit atau bisa disebut dengan Sakramen Permiyakan, dan yang terakhir, Sakramen Imamat. Dari ketujuh sakramen tersebut digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu golongan pertama, Sakramen Inisiasi. Sakramen Inisiasi adalah sebuah perayaan ritus yang menjadi tanda masuk atau diterimanya seseorang di dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Maka dari itu, dari ketujuh sakramen tersebut, ada 3 yang masuk ke dalam sakramen inisiasi, yaitu Sakramen Baptis, Sakramen Ekaristi, dan Sakramen Krisma. Golongan kedua, Sakramen Penyembuhan. Sakramen penyembuhan adalah perjumpaan mendalam dengan belas kasihan dan rahmat Tuhan yang menawarkan penyembuhan rohani dan jasmani. Ada 2 sakramen yang masuk ke dalam sakramen penyembuhan, yaitu Sakramen Tobat dan Sakramen Penyembuhan Orang Sakit. Golongan ketiga, Sakramen Panggilan Hidup atau Pelayanan Hidup. Sakramen Panggilan Hidup atau Pelayanan Hidup adalah merujuk pada konsep atau gagasan tentang tujuan atau panggilan yang unik bagi seseorang dalam kehidupannya. Ada 2 sakramen yang masuk ke dalam sakramen panggilan hidup atau pelayanan hidup, yaitu Sakramen Perkawinan dan Sakramen Imamat. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan sakramen. Sakramen adalah pengantar antara rahmat Tuhan dan manusia. Kata sakramen dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Latin sacramentum. Kata Latin sacramentum berakar pada kata sacer dan secer, yang berarti kudus, suci, lingkungan orang kudus, atau bidang yang suci. Kata Latin sacrare berarti menyucikan, menguduskan, dan menghususkan sesuatu atau seseorang bagi bidang yang suci atau kudus ataupun hal yang menguduskan. Dari ketujuh sakramen tersebut, saya akan menjelaskannya. Yang pertama, Sakramen Baptis. Kata baptisan berasal dari kata Yunani baptizen, atau kata bendanya baptisma yang berarti membenamkan, mencemplungkan, atau menenggelamkan ke dalam air entah seluruhnya atau sebagian. Sakramen baptis dalam Gereja Katolik dapat diterima oleh individu yang belum dibaptis, baik itu bayi, anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Penerimaan sakramen baptis biasanya dilakukan pada tahap awal kehidupan. Yang kedua, Sakramen Ekaristi. Istilah Ekaristi berasal dari bahasa Yunani Eukarista, berarti puji syukur. Penerimaan sakramen Ekaristi dalam setiap misa yang mereka hadiri dan memenuhi syarat yang ditetapkan Gereja Katolik, terutama pada ibadah hari Minggu, di mana umat Katolik percaya bahwa roti dan anggur dikonsekrasikan menjadi tubuh dan darah Kristus sebenarnya. Yang ketiga, Sakramen Krisma. Umat Katolik yang sudah dibaptis dan telah mencapai usia yang memadai atau usia 12 tahun ke atas, dan di mana individu memperkuat iman mereka dan menerima karunia Roh Kudus melalui pengurapan oleh seseorang uskup atau imam yang ditugaskan. Yang keempat, Sakramen Tobat. Semua umat Katolik yang ingin bertobat dan memperoleh pengampunan dosa mereka, setiap umat yang menyadari dosa-dosa mereka dan perlu untuk bertobat
mencakup dosa-dosa berat maupun dosa-dosa kecil. Yang kelima, sakramen perkawinan. Sakramen ini dapat diterima oleh dua orang yang bebas menikah. Artinya, mereka tidak terikat dalam ikatan perkawinan atau bebas untuk menikah. Yang keenam, sakramen pengurapan orang sakit. Dikenal sebagai sakramen pengurapan minyak suci, biasanya diberikan kepada orang sakit atau dalam keadaan yang sehat secara fisik dan mental. Sakramen pengurapan orang sakit diberikan dalam beberapa situasi, yakni orang-orang yang sakit parah, orang tua yang lanjut usia, orang yang akan menjalani operasi, dan orang yang sakit jiwa. Yang ketujuh, sakramen imamat. Sakramen tersebut hanya diterima oleh orang-orang yang terpanggil menjadi imam. Di mana ketujuh sakramen yang saya jelaskan tersebut, hanya 6 sakramen yang diterima oleh umat Katolik. Dan mereka juga yang terpanggil menjadi biarawan atau biarawati, hanya 6 sakramen yang diterima. Yang dimana umat Katolik tidak bisa menerima sakramen imamat. Dan bagi orang-orang yang terpanggil menjadi biarawan atau biarawati, tidak bisa menerima sakramen perkawinan. Dalam ketujuh sakramen yang ada dalam gereja Katolik tersebut, ada 3 sakramen yang hanya bisa diterima sekali seumur hidup. Yang pertama, sakramen baptis. Yang kedua, sakramen krisma. Dan yang ketiga, sakramen imamat. Nah, pasti kalian bertanya, kenapa sakramen perkawinan tidak termasuk ke dalam sakramen yang hanya bisa diterima sekali seumur hidup? Salah satu alasan mengapa sakramen perkawinan tidak dianggap sebagai sakramen yang hanya bisa diterima sekali seumur hidup adalah karena pandangan bahwa perkawinan itu sendiri adalah ikatan seumur hidup. Dalam kepercayaan Katolik, perkawinan yang sah dianggap tak terputus oleh kematian salah satu pasangan, dan oleh karena itu tidak memungkinkan untuk menikah lagi selama pasangan tersebut masih hidup. Meskipun demikian, dalam kasus tertentu, jika perkawinan dinyatakan tidak sah menurut hukum kanon, gereja dapat memberikan peneguhan atau pengakuan terhadap pembatalan perkawinan tersebut yang memungkinkan seseorang untuk menikah kembali dalam gereja Katolik. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih.